Kalau tidak membolehkan, mungkin mereka ada aturan apa yang nggak membolehkan, monggo di ya itu loh Pak, kembalikan lagi Pak ya. Bapak kan monggo, tapi monggonya ini nyuwun sewu. Pengacaranya Bapak ini atau Dapen ini nggak pernah mau ketemu kami. Bagaimana kita mau diskusi, Pak? Tolong tunjukin ke kami aturan mana yang nggak membolehkan dana itu keluar. Tapi pada waktu itu, ketika mengeluarkan 2,4 untuk investasi ke Toga Mas Petra itu, kenapa kok boleh? Kalau Bapak itu bijak, Bapak sekarang datangkan Dapen ke sini. Ketuanya, sekretarisnya tanda tangan ini, Pak. Pak, nyuwun sewu. Bapak datangkan ini. Dua orang ini datangkan ini. Yang memerintahkan nutup. Sehingga ketika nutup ini kan ada aturannya. Bapak nemu ada solusi begitu. Iya. Baik untuk saya, untuk jalan itu ditempuh saja. Oh, jangan nyerah gitu Pak, nggak bisa. Sampai selalu Pak, jangan mengalihkan suatu permasalahan. Ini namanya menghindar dari masalah. Menghindar dari masalah, lah ngejarane nggak iso. Pak Nyuwun sewu, teman-teman ini sudah banyak yang nalangi, ada yang di SP1, kita ada yang diancam, kalau ini nggak bisa cair, kita akan di PHK. Jadi sebenarnya Bapak jangan main-main Pak, ini menyangkut aja hidup teman-teman supplier dan penerbit. Ini sama seperti panjangan semuanya. Nah, oleh OJK kemudian disarankan apakah dana pensiun tidak boleh membayar sepeser pun kepada supplier. Itu adalah tanggung jawab manajemen dari PT Togamas. Ya, gitu loh Pak. Nah kalau menjenengan ke dana pensiun ini keliru, ya, tapi juga pihak yang dirugikan gitu loh. Makanya yang jenengan ke sini ya nggak akan bisa menyelesaikan gitu loh. Nah jenengan harus kerja ke manajemen grup Togamas. Tak pertanggungan siapa? Toko sudah tutup. Tadi kita suruh kejar. Pak Puji sudah kita kejar, tidak bisa dihubungi, ya kan? Kemudian Pak Alek juga sama. Pegawai X-nya Petra kita telepon TWA nggak ada yang balas. Terus kita ngejar siapa? Loh kita kok dilempar-lempar? Kita nagihnya kemana? Ke yayasan kah? Ke Dapen kah? Atau kemana? Kalau ke toko tokonya sudah buyar Bu. Orang-orang nggak bisa dihubungi, bahkan karyawan ketakutan. Kita hubungi telepon nggak diangkat, iya kan teman-teman? Kita WA nggak dibalas. Pak Rahmat ditunjuk itu karena Dapen itu sudah merasa kewalahan dengan kasus ini. Karena terus terang Dapen itu juga dirugikan Pak. Nah kita sendiri ini mau nagih siapa? Sedangkan kasus ini sendiri sudah dilimpahkan ke OJK. Dan OJK sudah mengetahui semua. Kita ini loh membayar tidak diizinkan oleh OJK. Pada waktu yang disebut 50% sebenarnya Nah, sudah kita itu sebetulnya sudah sudah mau membayar. Tahu peraturannya. Ya, itu peraturannya. Jadi kita itu sudah mau membayar Pak. Memang sampai di diskon 50% betul kita minta. Tapi setelah kita izin ke OJK, ternyata tidak diizinkan karena di dana pensiun ini uangnya uang peserta. Ya. Jadi begini. Seperti itu. Jadi gini, biar nggak kalau misalkan biar nggak sepihak ya toh, datangkan OJK ke sini biar teman-teman ini juga mendudukkan persoalannya, biar tahu OJK persoalannya seperti ini. Karena OJK mungkin cuma baru terima informasi sepihak dari pihak ibu, nggak tahu permasalahan di bawahnya itu seperti apa yang dikatakan semua yang ada di sini. Nah, ya, OJK nanti kita akan datangkan, ya toh. Nanti kita akan fasilitasi supaya teman-teman juga bisa menyuarakan. Sebenarnya persoalannya itu seperti apa yang disampaikan siapa jenengmu? Erjanto Pak. Erjanto itu seperti itu, biar tahu OJK juga ngerti. Nggak menerima sepihak bahwa pihak apa ini Dapen ini mau enggak, biar tahu duduk persoalan dari awal akar mulanya itu biar tahu. Kalau nggak tahu OJK tentunya oh ya nggak boleh lah. Tapi kan kalau tahu duduk akar persoalannya, saya kira nanti mereka akan bisa mempertimbangkan, bisa menimbang-nimbang. Karena kesulitan daripada warga atau teman-teman yang di sini, playernya ini biar tahu.
Pak Puji itu siapa? Saya tunjukkan. Enggak sopo. Iya Pak, ini Wacono direk- lho. Ya apa cilik-cilik tulisannya? Manajer operasional toko buku Petra pada waktu belum tutup Pak. Oh. Jadi ini ya, tapi kami kesulitan menghubungi beliau. Maksud saya Pak, kalau memang dipertemukan, mari dipertemukan semuanya Pak. Didatangkan Pak Puji, didatangkan Pak Puji Alex. itu alamatnya mana? Kita nggak tahu Pak, nggak ada yang tahu Pak. Oh, Yang tahu mungkin banyak sini. Pak, ya Pak. Iya Pak. iya. Bentar Pak, ini Pak Elia masih turun. Pak sama. Itu ada anu yang anu di situ loh, apa itu? Yang orang toga itu loh, supplier. Oh iya. Apa Pak, suruh masuk aja. Yang Bu. Iya. Terima kasih. Enak ya Pak. Maaf. Hah? Ya, monggo kita ngobrol Iya. dulu di kantor sebentar. Ini tempatnya Pak. Ya. Ruangannya di atas. Di mana? Di atas. Ya, sebentar. Di atas apa di sini? Di atas saja Pak. Oh, di atas. Ya. Mari Pak. Ini dulu lah, anu lah, siapa ini? Oh, sekolah ya. Ini kan mereka tadi pagi ke tempat saya, terus tak arahkan ke sini. Supaya apa? Supaya aja dialog langsung sama Bapak bisa apa yang tadi sampaikan, karena argumentasi yang kemarin di Manyar dan Musada Indah itu nggak ada titik temu gitu loh. Iya, mungkin Bapak jelaskan saya dan keluarga ini pengurus yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Ya, kita kan pengurus di yayasannya saja. Sedangkan PT Petra Thomas itu kan sebuah unit usaha yang berbeda. Tidak ada hubungannya dengan kami. Ya mohon maaf, kami perlu jelaskan ini dulu, karena kita selalu di ranahnya pendidikan. Itu yang membuat kami harus selalu ada di koridor ini, Pak. Kalau kita sampai melangkah di luar koridor itu, kita menyalahi aturan. Itu yang Yon ngapunten, posisi kami seperti itu. Kemudian dengan penerbit juga, kami ini sekarang penerbit ini juga jadi customer kami langsung, tidak melalui toko buku. Ya. Ada beberapa penerbit dan ya selama ini ya saya tidak tahu apakah ada masalah dengan perhimpunan Petra ini dengan supplier, Pak. Yang artinya mungkin bapak-bapak yang supply ke kami. Kalau teman-teman ini kan bukan buku sekolah saja Pak. Kayak saya dari perguruan tinggi, terus terang kalau saya nggak ada masalah karena nggak pernah nyuplai. Ya. Kalau yang buku sekolah mungkin ada, teman-teman dari kami ada. Ya. Tapi kalau ditanya apakah ada masalah, ya mungkin case by case Pak ya. Jadi kalau saya sih nggak ada masalah karena saya tidak menyuplai di yayasan Bapak. Ya. Tapi persoalannya sekarang ini kan kita ini setelah pasca ditutupnya toko Mas Petra oleh Dapen dan menurut informasi atas perintah dari Yayasan Petra. Nah, ya saya dapat informasi ya, monggo dikoreksi. Jadi kami ini masih menyisakan tagihan yang belum dibayarkan, yang pada saat itu pada waktu penutupan itu kan dijanjikan 3 bulan, paling lambat 3 bulan setelah penutupan. Sudah ada suratnya juga, sudah ada semua. Ya. Ya. Jadi sampai detik ini sudah hampir setahun Pak, kita masih belum dibayar. Kami diberikan janji dari pihak Dapen yang menurut pihak Dapen melalui pengacaranya namanya Pak Rahmat, yang sampai detik ini kami belum pernah ketemu Pak Rahmat. Iya, belum pernah, dan kita minta nomornya nggak boleh, menemui nggak boleh. Tapi waktu kami datang ke Yayasan Petra waktu itu, masih ingat Bapak, setelah dari OJK saya ke sana, saya menemui Pak Widodo. Kata Pak Widodo, temui pengacaranya namanya Pak Rahmat. Saya minta nomornya, nggak dikasih. Saya diarahkan ke Dapen, ke Bu Ida, juga nggak mau ngasih. Terus kami mau bernegosiasi, mau menyampaikan menagih hutangnya Toga Mas Petra yang kemana, gitu ya. Kemudian waktu itu perdebatan di Dapen bersama Bapak Armuji, kami dibantu beliau
untuk melakukan penagihan langsung atau sidak ke Dapen, dari pihak Dapen selalu menyampaikan kami ini investor, kami ini korban. Ya, lah gimana ceritanya kok investor korban? Padahal kalau di aktenya kan jelas 70% saham Togamas Petra itu adalah Dapen. Artinya pemilik artinya gitu. Bukti yang paling gampang kemarin karyawannya Togamas Petra itu kan yang memberi pesangon kan Dapen yang membayarkan. Tagihan-tagihan kita semuanya ada di gudangnya Dapen. Bu Ida sudah mengiyakan, iya mas ini ada di gudang kami. Nah terus kita nagih kemana kalau Dapen mengatakan investor, kami korban. Loh nagih sana ke toko bukunya. Toko bukunya udah tutup. Ya nak tagih ini kedua orang ini. Pak Puji sama Pak Alek. Nah ini saya bawa Pak Puji. Monggo Pak Puji menjelaskan yang ya mungkin ini tambahan ya Pak. Ya. Kita sudah bersurat ke OJK dan sudah dijawab sama Dapen itu lagi seperti itu. Tadi di surat OJK itu sudah ada. Dapen juga tidak bisa, tapi Dapen meminta bantuan yayasan untuk membantu menyelesaikan. Nah kalau dari saat ini tadi Bapak gajinya cuma lini pendidikan aja, berarti kita nagihnya ke siapa Pak? Begitu. Oh dari OJK udah ada. ada Pak, ada Barusan? surat resmi dari OJK. Ada Pak, ada semuanya jawabannya sudah ada Jawabannya sudah ada. Itu ada kata-kata lagi minta bantuan yayasan. Jadi kalau ngapunten ya, kalau yayasannya melemparkan, kita ini ikut tulisan tuh, ikut orang. Kita yang kejar, kita punya anak dan istri. Jadi kita pun tiap kirim surat mulai dari Agustus itu tidak pernah ada jawaban secara tertulis. Ada semua. Jadi sampai kita vendor ini kok seperti ini ya. Dulu awal kita kerjasama baik berpuluh-puluh tahun awal kita kasih barang tanpa jaminan. Dividen sekian M, 6,5 M dividen yang diberikan Togamas Petra ke Dapen. Itu dari investasinya 2,4 kan istilahnya sudah nutup Pak. Ada ketika untung ya nggak ada ya apa-apa. Ketika sekarang ditutup, dipaksa tutup dan masih menaikkan tagihan ke kita, berarti kita nagih kemana kalau gerak ke Dapen? Dapen sebagai pemegang saham ownernya. Mungkin Pak Puji. Monggo Pak Puji mungkin mewakili Togamas. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara pengurus-pengurus, tapi ya silakan aja lah diceritakan apa yang sebenarnya, apa yang terjadi dan harus bagaimana supaya tidak saling melempar dan tidak ada penyelesaian. Ya gini aja lah, fair aja apa yang terjadi seperti ini, seperti apa, maunya apa, secara hukum gimana. Ini aja lah, saya sendiri juga sudah capek. Kan dikabari saya tidak bisa dihubungi. Setiap kali dipanggil saya pasti datang. Setiap panggil saya pasti. Pas saya kerja di luar kota. Kenapa saya terima? Ya saya harus hidup, saya harus kerja di luar kota. Dipanggil, saya minta waktu sehari untuk pulang, saya pasti datang. Nah kalau saya dibilang menghilang, ya di hidup kan saya dibilang menghilang. Tidak, saya selalu datang. Cuman saya mau hanya dipanggil oleh komisaris saya. Kalau orang di luar itu saya tidak mau. Kembali lagi kita ke bicara ke tataran aturan. Kita ini kan pengurus itu kan juga pemilik. Kita terikat dengan aturan hukum. Selama aturan hukumnya memungkinkan, kita akan mengikuti. Nah, ketika aturan hukumnya tidak memperkenankan, itu kan kita juga jadi sulit Pak. Itu yang betul. Saya bisa memahami kondisi Bapak seperti itu. Yang dimaksud aturan hukum kurang Yang bagaimana ya Pak ya? Bagaimana? Kalau kita sebagai yayasan atau kita kan perhimpunan yayasan sama perhimpunan ini adalah organisasi nirlaba bergerak di bidang pendidikan. Ada aturan, saya nggak hafal tapi nanti kita bisa tunjukkan. Kita ada kuasa hukum kita yang kita tidak boleh menyalurkan dana ke PT antar divisi ya Pak ya? bukan antar bukan PT, divisi antar Pak. PT. Ini yayasan, ini PT ini entitas yang berbeda kita secara hukumnya begitu. Kalau kita menyalurkan dana ke PT itu menyalahi hukum. Karena apa? OJK itu sekarang ketat sekali
kenapa kok melarang yayasan itu menyalurkan dana ke itu? Ini apa? Tindak TPPU, saya nggak hafal hukumnya Pak. Iya. Pencucian uang. uang. Karena Iya. banyak kasus toh Pak. Jadi pemilik dana pensiun menyalurkan dana Ya. untuk dipakai untuk yang tidak semestinya, sehingga OJK itu melarang itu. Karena ada aturan itu. Itu yang membuat kita jadi pagar, kita tidak bisa keluar dari pagar itu. Karena Itu. mungkin kalau dari kamu ya Pak, yang kita sebagai eksternal yang mungkin kurang tahu peraturan di internal antara di yayasan kita sendiri ya Pak. Ini bukan hanya Petra Pak, ini Ya, Oke. secara Semua, keseluruhan. ini memang peraturan. Jadi kita kan bekerja sama tadi dengan toko buku yang di bawah naungan Dapen. Dapen ya, atau PT itu. Sampai dengan saat ini kan ketika kita mengecek ke yang toko buku ini kan sudah dilempar sana sini saja. Iya. Artinya kan diberikan satu titik temu kemana kita harus kejar ini gitu. Tadi mana? Saya nggak tahu ini Pak, mungkin ada jalur hukum seperti apa. Mungkin bapak-bapak sih monggo pelajari. Kalau Gini, belajar gini. dari relasi lain ya Pak Iya. ya. Ketika terjadi toko tutup atau cut off di internal supplier itu tetap titik temu terakhirnya adalah pembicaraan masalah selisih laporan stok dan laporan penjualan yang belum terbayar. Itu sudah pasti kita sebagai supplier membicarakan masalah itu. Jadi kalau yang terjadi di Petra ini kan ketika Tidak. tutup saja. Tutup aja. Jadi Padahal masih menyisakan tanggungan Tapi- supplier. Iya, cuman Itu semua kan sudah sudah diserahkan. enggak, setiap supplier kan saya minta ada suratnya toh. Betul, Ya, betul. udah. Sudah, Pak. Saya mengakui utang sekian di Iya. tempat Bapak benar enggak? Iya. Ya, Kalau itu sudah. benar, Iya. ya Sudah dan itu sudah ada di Sudah ada. Dapen semua, Pak. Iya, Ya, surat itu sudah ada di secara Dapen semua. administrasi sudah Sudah. kita bereskan semua. Monggo, saya bukan orang hukum Pak. Mungkin menurut saya itu yang lebih, kalau saya jalan hukum saya nggak apa. Iya. Tapi mestinya ada mekanisme aturan yang berlaku secara hukum. Monggo Bapak, coba dari itu Pak. Jadi sama-sama, misalnya hukumnya bicara seperti apa, ya nanti semuanya pasti akan taat hukum kan Pak. Nah, yang nggak coba. membolehkan itu kan OJK, padahal OJK dan peraturan lo nggak peraturan OJK. Ya. Saya Mas, udah, Mas. Oke, Mas Gisop. Nggak yang tadi dikatakan, Ya. yang tidak memperbolehkan katanya OJK. ya Mana surat keterangan OJK-nya yang tidak membolehkan untuk menalangi dana dari yayasan itu yang mana? Tidak ada. nanti kita mintakan ya. Oh, Pak. sik, Kita- Mas. ya. Tapi bukan kita Pak, kita Ya. secara aturan kita tuh tidak boleh masuk ke Dapen. Kita tuh tidak boleh ngatur-ngatur Dapen Pak. Itu aturan Ya. Dapen. Ya. Tapi kita bisa bantu Pak, tolong mengingatkan mereka, tolong aturan Dapennya, aturan OJK-nya. Ya. Itu yang mana yang tidak membolehkan supaya Bapak menjelas. Oh ini ada Ya. aturan undang-undang nomor sekian. Monggo. Tapi gitu. sebentar. Oke, saya terima penjelasan itu, Pak. Tapi akan bertolak belakang dengan penjelasan dari Dapen. Iya. Ketika kita ke Dapen, Bu Ida itu pernah menyampaikan, Mas, kita sudah ada uang ini 300 juta. Waktu itu ya, 400 juta. Sebenarnya kita yang waktu itu masih terkumpul 15 supplier itu udah mau dibayar sama Dapen. Saksinya ada, udah mau dibayar. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk mencairkan. Ya, Versi internal. versi internalnya Dapen ya, Pak. Ya. Katanya alasannya Dewan Pengawasnya tidak membolehkan. Dari pengawas dari mana? Ya dari Yayasan Petra. Iya, karena ada saya nggak ngerti, Iya. itu ada mekanismenya. Dewan pengawas, kita ini kan nggak boleh langsung ke Dapen melalui Dewan Pengawas. Iya. Ya, Dewan Pengawas ini kalau tidak membolehkan, mungkin mereka ada aturan apa yang nggak membolehkan, monggo di ya itu loh Pak kembalikan lagi Pak ya. Bapak kan monggo, Ya. tapi monggonya ini nyuwun sewu. Pengacaranya Bapak ini atau Dapen ini nggak pernah mau ketemu kami. Bagaimana kita mau diskusi, Pak? Tolong tunjukin ke kami aturan mana yang nggak membolehkan dana itu keluar. Tapi pada waktu itu, ketika mengeluarkan 2,4 untuk investasi ke Toga Mas Petra saat itu, kenapa kok boleh? Sama-sama di situ saat itu tidak ada OJK loh, Pak. Nah, ya dan ya monggo dengan Loh, kok monggo Ya, lagi? maksud ini kita ini gini loh, Pak. Gimana Pak? Kita ini ada di pagar yang lain loh, Pak. Di kotak yang lain itu jadi
saya tidak, kalau Bapak minta ke saya tidak bisa memberikan, karena kita tidak boleh. Pak. Bukan kami, gini Pak, bukan kami minta ke Bapak. Bapak ini kan di atasnya Dapen. Iya. Dapen ini tak patut taat ke aturan dari pengurus yayasan ini. Harusnya kalau Bapak itu bijak, Bapak sekarang datangkan Dapen ke sini. Ketuanya, sekretarisnya tanda tangan ini Pak. Pak, nyuwun sewu. Bapak datangkan ini. 2 orang ini datangkan ini. Yang memerintahkan nutup. Sehingga ketika nutup ini kan ada aturannya. Saya kan nggak tahu aturan Dan internalnya Bapak. satu lagi Pak ya. Waktu di Februari kemarin ini kan ada rapat pengurus di Batu. Dan kita sudah ditelepon sama Pak Rahmat itu. Jenengan Diminta minta potongan sekian. dari 10 sampai ke 20. ngapunten, Bu, itu kan informasi dari Pak Rahmat juga, itu sudah keluar rekomendasi untuk membayar kita. Tetapi kenapa nggak dilakukan? Tapi kita tidak pernah memberikan rekomendasi. Benar Pak, kita sebagai yayasan ini memang akhirnya begitu. Kita ini operasional Dapen itu kita tidak boleh campur tangan. Itu sudah jelas aturannya ada melalui Dewan Pengawas. Saya memerintahkan pengurus Dapen itu nggak boleh loh Pak. Aturannya seperti itu. Sehingga kita juga tidak akan intervensi ke sana karena tidak boleh. Pak, yang memang tidak boleh intervensi itu kan versinya Bapak. Tapi fakta informasi yang kita dapat dari Dapen pada saat itu, ternyata kuncinya kalau kita gali dari mereka, orang-orang Dapen, kuncinya di pengurus Yayasan Petra, Pak. Itu perlu diluruskan. Makanya Pak, solusinya nyun sewu. Bapak sekarang telepon, datangkan orang ini. Datangkan Bu Ida, datangkan Pak Pak Sutopo. Pak Sutopo. Gini. Jadi gini, ya. nyun sewu Pak, saya tuliskan dulu. Kita ke sana bilangnya ke Yayasan Petra sama ke toko. Sekarang kami turunkan dengan jenengan, kami nggak bisa aturan mereka. Kita diarahkan nanti kemana? Lah kan kami butuh petunjuk dari Bapak. Kalau memang aturannya, tunjukin aturannya Pak. Bapak jangan, kan nggak bisa aturan. Tunjukin aturannya di yayasan mana Pak? Tunjukkan. Kita bisa bantu. Iya. Ada aturan-aturan mana yang supaya kita Iya. juga. Aku tolong lindungi kita juga Pak. Iya. Kita ini volunteer. Oke, Pak. Kami juga tolong dilindungi Pak. Kami Pak, hak kami. ini kan versi dari Bapak kan semua karena legal formilnya. Iya. Kalau misalnya legal formilnya mengatakan memang tidak bisa, solusinya kami seperti apa? Atau kami Sekarang, ayo Pak, Iya. kami ini harus seperti apa? Karena Atau kita begini Pak, kalau memang dari pihak Dapen memang benar-benar tidak bisa membayar, kami mengajukan Kan surat pilot. ke Itu yayasan. bukan ke yayasannya Dapen. Ya, pokoknya ke pengurus. Iya. Artinya nanti kalau kami membuat surat pengajuan Pilot. pilot, Ke PT loh Pak. nanti bukan ke nanti Dapen loh maksudnya Pak. akan ke loh, iya. pengadilan. Lah PT ini komisarisnya siapa Pak? Kan Dapen. Otomatis nanti Loh, akan bagaimana Bapak ini? Dapen punya pengurus. Iya, punya pengurus Petra. Ya gini monggo. Iya. Gini. Bapak kalau ada tadi kan Bapak nemu ada solusi begitu. Iya. Baik untuk saya, untuk jalan itu ditempuh saja. Oh, jangan nyerah gitu Pak, nggak Kami bisa. gini, Pak. Kalau Sampai misalnya kami sampai selalu anu Pak, jangan mengalihkan suatu permasalahan. Ini namanya menghindar dari Menghindar masalah. dari jenengan. masalah lah ngejarane nggak iso. Gitu loh. Kalau nggak Nah itu yang dipanggil orang dua itu coba dipanggil itu. Sudah. Sudah Bapak, Ya, nomornya. panggil aja orang dua. Panggil ini Pak orang dua ini yang memerintahkan. Ini kan di sini sudah terlihat selama sampai 3 bulan. 3 bulan. semuanya. Ya. Pak, Gini. ini semuanya lambat-lambatnya 3 bulan. pertanyaan kami. Iya, Kenapa betul. pesangonnya Iya. diselesaikan, piutangnya Ini dah, nah itu loh kata kuncinya Pak. Pesangonnya dibayar loh Pak. Karyawan. Kita ini kita pengurus yang nggak terlalu paham aturan secara utuh jelas. Kita juga tidak ingin salah. Bolehkah kita minta waktu? Kita punya kuasa hukum. Nanti kuasa hukum kita bagaimana? Dia akan harus begini. Ya. Bapak kita nggak melanggar hukum. Ya. Bapak hak hukumnya terpenuhi. Ya, saya jawab Pak ya. Terus terang kami menolak. Karena sudah cukup kesabaran kami sudah setahun Pak. Saya sudah dipimpong Bapak, Pak Widodo, Dapen semua mengatakan temui Pak Rahmat. Pak Rahmat tidak bisa ditemui, nomornya nggak bisa diminta. Kita ngubungi siapa? Kalau memang seperti itu, sekarang Bapak telepon pengacaranya Pak Rahmat bawa ke sini. Bapak beliau berdua ini tolong ditelepon ke sini. Kan ada nomornya. Pak, gini. Biar selesai Pak ini Pak. Sampai kapan? Bentar gini Pak. Ini adalah ini lawyernya mereka. Kita punya hak apa untuk masuk ke sana? Loh Bapak maksa saya.
Loh, saya ini tidak punya hak loh gitu kan. Bapak, Yayasan Petra kan menaungi Dapen, Pak. Ya tetapi kita ini peserta. Kita ini peserta, Pak. Jangan Pak, pertanyaan saya ini ya, satu, Pak. tolong dibantu kami Ya. juga. Ini Kami yang bantu siapa, Pak? pengurus Ayo, Pak. makanya itu tadi kita Pak, ayo. Oke, mau saya ada pertanyaan. Yayasan Petra dengan Dapen ini ada afiliasi nggak? kita yang mendirikan, tetapi kita peserta. Kita peserta, Pak. Itu sesuatu entitas yang berbeda. Ini yayasan, kita perhimpunan. Ya, kita membantu karyawan kita, guru kita untuk bisa dapat pensiunnya kan, Pak. Ya kan? Nah, makanya waktu itu dibentuk Dapen ini. Akhirnya kita ini sebagai peserta. Gini, Pak. Kemudian ketika aturan PPIP itu pendiri tidak boleh intervensi. Masuk yang tadi saya jelaskan. Bapak harus bisa membedakan antara intervensi sama koordinasi antar lembaga, Ya. Pak. Kalau intervensi itu Bapak itu memerintahkan untuk hal yang tidak baik, yang kesannya itu mengabaikan secara hukum. Pak, saya tanya ke Pak Puji, Pak Puji ya, yang memerintahkan untuk Hamas ini ditutup, apakah Dapen, apakah Yayasan pengurus Petra? Kalau secara ini langsung, saya ini kan di bawah komisaris, di bawah pengurus Dapen. Yang tentunya berhak kan ya Yayasan. saya tidak bisa ini. Nah, tapi penutupan ini kabarnya diminta oleh yayasan. Yayasan. Nah, sudah jelas kan, Pak? Itu sudah, dan saya sudah diaudit berapa kali. Tapi Itu kalau pun lewat kita membantu, kita sekarang nyalahi hukum, Pak. Nanti kita tunjukkan Pak, dengan cara kita. Pak, Kita Pak, pengacaranya Pak namanya Pak Rahmat itu selalu salah, Pak. Salah. Oh ya. Sorry ya. Nah, siapa, Pak? Acara kita bukan Pak Rahmat. Terus Kita siapa, tidak Pak? pernah. Kita punya satu lawyer. Ya, tapi saya mau cerita. Pak Rahmat itu meskipun tidak pernah ketemu kami melalui pihak ketiga, saya katakan selalu mengatakan bahwa nagihnya itu kedua orang ini, Pak Puji sama Pak Alek. Padahal beliau ini kan karyawan statusnya. Gimana ceritanya karyawan suruh bayari kita? Sampai kita tanya ke Pak Puji stop dividen berapa? Berapa? 6 Cash flow terakhir yang setorkan berapa? 400 juta. Kita sudah ke OJK sama disalahkan. Seharusnya uang itu harusnya bayar vendor dulu, jangan Diserahkan ke ke Dapen. situ. Nah, itu kan kalau manajemennya mereka tuh, Pak. Kita yayasan enggak. Loh, Kita Bulat itu iya, makanya ini Pak Muhammad Pak Arji mohon petunjuk ini Pak. Makanya sering lempar Tapi gini, tanggung Pak. jawab, Pak. Jadi sampai Pak, tak delok. Jadi pengurus tidak mempunyai suatu tanggung jawab. Pak Puji sudah jelas. Yang memerintahkan tutup siapa? Yayasan. Yayasan. Jelas kan. Ya, gini aja. Ya kan ada komunikasi. Iya, Jadi Pak. kalau sampean berpijak pada hukum macam-macam ini kan mengolor waktu dan ngales. Gini saja, Pak. Nggak bisa Ya, ya. aku kan tidak atas nama yayasan. Ya, aku Ketua yayasan ini siapa? Bapak. Lah iya. Nah, tetapi begini, kita kan keputusan harus keputusan bersama. Jadi saya saat ini bersedia menemui Bapak. Ya sebetulnya ini bukan jujur saja, ini sebenarnya bukan kepentingan kita. Tetapi oke lah, kita kan tidak mau. Kita dipikir menghindar terus, makanya pertemuan ini kita adakan. Ya kan? Oke. Mohon saya akan ajak lawyer kita akan waktu supaya apa, Pak? Supaya saya juga aman. Aku ke volunteer, Pak, di sini, Pak. iya. Kan, Maka, Pak, kalau Bapak nuntut paksa saya sekarang, saya nggak bisa. saya Mohon maaf. ini kan saya orang di luar ya. Saya yakin masalah ini dibahas berkali-kali Ya. di internal Petra. Itu sudah saya kan berkali-kali menghadap Dapen, saya bahas dulu. Ya. Dan saya yakin itu sudah dibahas berkali-kali. Itu Anora. Ya cuman ya saya juga sendiri kebebanan dan saya capek juga sudah menunggu lama. Ya saya juga tidak enak dengan teman-teman supplier. Saya tidak lari, saya tetap akan urus. Tapi ya yang inilah yang benar-benar
yang sebenarnya dan yang adil. Jangan ketika berjalan dengan baik, tiba-tiba saya dikat, diminta keluar, begitu papan nama diminta turun, seakan-akan memang membunuh saya. Saya juga dipanggil, Bu, ini membunuh tokoh semuanya sudah dilakukan seperti itu. Apa? Saya korupsi. Silakan tunjukkan, saya sudah diaudit semua dari Jakarta sudah. Terus hasilnya apa? Itu urusan internal. Ya, saya juga Ya, itu, Pak. bingung. Yang bisa kita bantu, ayo atur waktu, kita akan bicara lagi dengan Pak Nyun Sewu, teman-teman ini sudah banyak yang nalangi, ada yang di SP1, kita ada yang diancam, kalau ini nggak bisa cair, kita akan di PHK. Jadi sebenarnya Bapak jangan main-main, Pak. Ini menyangkut aja hidup teman-teman supplier dan penerbit. ya. Ini teman saya dari Jakarta juga. Ini loh sampai datang dari Jakarta, Pak. Ya, gitu Pak ya. Kalau menurut saya tadi kita kalau Bapak minta keputusan sekarang, mohon maaf saya nggak bisa. Jadi nanti korespondensinya kemana ini Pak? Kita tanya pertemuannya kapan? Saya akan Perwakilan. Bapak dari perwakilan. Iya. Dari kita perwakilan, dari Dapen perwakilan. Monggo. Bentar Pak. Terus terang teman-teman tadi sebelum berangkat ke sini tadi sudah berkumpul dan bersepakat bahwa kami tidak ingin dilolor lagi. Kami minta hitam di atas putih. Kita sudah setahun, Pak. Kalau Bapak berjanji gitu lagi, ujungnya pasti akan molor lagi. Karena apa buktinya, Pak? Dapen ini tidak pernah menjawab surat kita. Sekarang makanya Terus satu lagi Bu, kita kan bersurat ke OJK. OJK pun juga ngeluh. Iya. Kenapa? Karena itu sifatnya online, last minute harus masuk laporan. OJK Surabaya aja nggak digubris. OJK minta bantuan OJK Jakarta, Pusat. baru telepon Dapen, baru Itu loh, saya sampai bertemu berkali-kali OJK. Makanya kita minta bantuan Pak Pak Armuji. Armuji. Kita sendiri berarti OJK aja Surabaya juga dilihat, apalagi kita. Bapak ngomong pengacara, kami tidak punya uang untuk pengacara, Pak. Bapak punya uang miliaran untuk bayar pengacara. Ya nyuwun sewu, bisa nanti ujung-ujungnya pengacara nanti Bapak beli. Buktinya Erlangga. Mungkin nggak durung-durung juga kok. Artinya begini, Pak. Kita tidak mau bertele-tele, Pak. Kami ini menagih hak kita loh ya. Bukan kita itu minta-minta, kita menagih hak kita. Itu saja. Bapak jangan nyuwun sewu, jangan bergila hukum dan sebagainya. Simpel kok, Pak. Bayar kami. Perkara nanti Bapak itu rapat gimana? Monggo. Yang penting saya dikasih tanggal kapan kami dibayar. Itu loh. Itu saja. Pak, menjawab ini ya, kan sebetulnya tadi sudah dibilang selama 1 tahun itu orang-orang selama 1 tahun ketemu dengan siapa-siapa itu kan sebetulnya bukan yang pas ya, seperti tadi Bapak sampaikan pengacara, sebetulnya pengacara itu siapa? Dan kita ini nggak ada. Nah, enggak, ini kan kebetulan hari ini, sebentar Pak, hari ini kan ketemu dengan pengurus langsung itu kan hari ini dari BPK. Nah, tadi disampaikan Pak Elia, kami mohon sedikit waktu supaya kami meluruskan informasi di dalam. Kemarin antara BTM mungkin dengan Dapen dengan pengurus berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti kami mohon waktu 1 kali, kemudian kan kita akan undang supaya kita ketemu sekali lagi. Tentu kami perhatikan ya, Pak Armuji juga sudah, terima kasih sudah mendampingi teman-teman dan itu juga menjadi perhatian kami gitu Pak. Jadi harus ada titik temu. Nah kami mohon sedikit waktu Bapak Ibu, Bapak kan sudah sekian waktu panjang, sekarang sedikit waktu lagi gitu loh Pak. Karena memang baru hari ini ketemu langsung dengan pengurus ya Pak ya. Jadi kami perhatikan Pak, mohon waktu, boleh dihubungi dari kami, nggak akan terjadi nanti Bapak hubungi siapa? Katanya pengacaranya itu nggak bisa dihubungi dari siapa, kemana? Kan Bapak pasti bingung, mau menuju siapa yang dipahami itu siapa? Betul gitu Ibu, ya. itu selama ini. Ya, jadi mohon bersabar sedikit waktu lagi, beri kami waktu, nanti kami undang. Siapa perwakilan nomor handphone yang bisa Bapak hubungi? Bapak juga boleh menyimpan nomor handphone kami untuk menanyakan kembali kapan kita bisa duduk bersama. Jadi nanti mana yang terbaik, yang tidak menyalahi hukum dan undang-undang yang kita bisa bersama-sama selesaikan. Sedikit waktu lagi kami mohon Pak. Enggak Bu, itu kan yang perlu kita garis bawahi. Katanya tadi disampaikan dan berulang kali sebenarnya tidak keberatan untuk mengeluarkan uang dan melunasi hutang-hutang itu. Katanya yang larang OJK, padahal OJK enggak, itu enggak ada. Enggak.
OJK enggak melarang. Enggak melarang itu. Enggak ada. melarang. Teman-teman udah dari OJK enggak? Iya. Nanti kami Betul. Kita klarifikasi kembali Pak. Klarifikasi Gitu ya. Kita sedikit karena kita lagi nggak, saya mohon. kita ini kan operasionalnya mereka kita nggak, Iya, kita ngurusi pendidikannya Pak. Ya, jadi hari Jadi ini kita ketemu langsung klarifikasi dengan ya. pengurus ini. Kalau nggak gini kan kita juga. Iya. Jadi Iya. sekarang Iya. Kalau mau ketemu Kesepakatan kami ya, teman-teman. Kita kan sebenarnya minta tertulis, Pak. Iya. kita tertulis Jadi mau ketemu lagi secara tertulis, Pak. makanya Kapan kan kita tertulis Bapak. Iya. Tidak hanya sebatas lisan, Iya. silakan Bapak Ibu membuat surat tertulis. tertulis. Iya. Kita mau ketemu kapan, Iya. tanggal berapa. Apa nanti kita koordinasi dulu Pak. Iya. Bahwa Nah, inti- kalau seperti itu kan kita nggak punya pegangan Pak. Nah, benar. Bukan. Lah, kan janjian Pak. Saya mau Iya. besok, kata besok nganunya nggak bisa. paling Ini nggak nggak seminggu bisa. lagi ya nggak apa-apa biar Iya, besok kasih Iya. waktu. Betul. Iya. siapa Kasih. saja yang Iya. diingatkan. Kasih Nah, kasih waktu. Suapanya siapa Pak nanti? Suapanya siapa yang iya? Kami mohon ini ya Ya, Pak. kami bisa, Pak. Gitu. bicara telepon. Bagaimana Pak Armuji? Mohon petunjuk Pak Armuji, Pak Armuji, Pak. Jadi gini Pak, Petra kan punya nama besar, pendidikan mulai SD sampai universitas. Ya tahu yang tergabung dalam satu yayasan. Kalau ini kan, ini sebenarnya kan perkara nggak seberapa kecil, nggak sumbut nanti. Ini kalau didengar orang di luar ya toh. Ini mohon maaf Pak, ini direkam loh Pak, ini semua ini direkam, semua perbincangan direkam. Dan ya toh, dan kita tidak akan mengurangi dan menambahi daripada apa yang dibicarakan teman-teman tadi. Begitu juga yang hasil pertemuan di mana Dharma Sada tuh. Itu ya juga terekam. Artinya kalau ini belum menemukan suatu jalan keluar dan tidak ada penyelesaian secara tuntas, pasti ini akan terus bergelinding seperti itu. Terus bergelinding seperti itu, gitu loh. Artinya, itu, mohon maaf, di medsos pun juga nggak akan baik nanti. Gitu loh. Kasihan Petranya, gitu loh. Tolong di saran kita tolong diselesaikan, dapen segala macam, dikumpulkan, ya orang-orang yang berkompeten ini benar-benar dihadirkan. Cuma gitu aja intinya, dihadirkan mereka apa yang pernah dibacakan sama orang-orang dapen, sama mereka kan terekam semua. Meskipun tidak terekam dalam satu video, tapi terekam dalam satu ucapan, terekam dalam satu pikiran. Itu didatangkan dua orang itu, semua yang perlu. Datangkan semua, ajak dalam satu diskusi, nanti kita akan menyaksikan. Kan lebih enak. Biar namanya Petra juga bersih. Dapen entah itu dana pensiunnya Petra, tapi ada Petranya, labelnya Petra, atau nanti pengelolanya juga mantan orang-orang Petra semua, dan ini membawa nama Petra kan. Nama Petranya yang justru tambah jelek nanti. Petra itu jane bonafit jan, tapi kok cuma urusan gini kok. Nah, ruwet gitu loh. Betul. Ini yang disayang. Betul. Betul. Ya. Ya, ya Pak Rudi terima kasih. Ya, Dampingi teman-teman semua juga kami perhatikan Pak. Ya, tolong, Pak Dea, Pak. teman-teman Maaf ya, mohon. Ya. sebelumnya kalau dari pertemuan ini, Iya. tidak atas kajian teman-teman semua itu ada itikat baik dari pihak Petra untuk membayar apa enggak sebenarnya, karena selama ini kan kita di pingpong sana aja Betul, gitu iya. ya. Penting tentukan aja di sini bisa bayar apa, karena kan memang sebelumnya kita kalau tutup toko itu pasti dibicarakan dan ada jalan tengahnya, tidak di pingpong sana sini gitu lagi kayak gitu. Daripada nanti yang disampaikan Bapak kan nama baik Petranya nanti akan kena. Ini biarkan nanti di pertemuan itu yang menjawab. Kalau saya kan pribadi nggak bisa ngomong Iya, menjawab. karena terus terang di penerbit juga kita juga berada di media Pak. Ya. Apa yang bisa kita post juga bisa jadi semua nanti. Ya, kita paham Pak. Kita ingin ini selesai. Makanya pertemuan ya sampai kita menyediakan waktu siang ini. Sebetulnya kita bisa saja Pak berdalih. Ini bukan urusan yayasan kan, tapi kan kita tidak mau Pak. Pertemuan ini tolong Bapak, itikat baik kami, tolong dihargai bahwa ini satu langkah maju gitu Pak. Ya. Gitu ya Pak ya. Pak, hari ini kami welcome itu juga tolong dilihat sebagai itikat baik Iya. dari PPPK ya Pak ya. Kalau mohon satu kali udah sabar sekian lama dan mungkin minta sedikit lagi waktu. Ya. Gitu Pak. Yang kita Iya. kita Gini aja, kalau begitu mungkin karena ini direkam. Ya. Perkiraan aja Pak dari pihak Bapak untuk keterangan itu kapan Pak? Jadi jangan ngambang gini. Minggu depan kah? 2 minggu lagi ataukah kapan Pak?
Ini yang pasti, bukannya yang embel-embel atau embel-embel. Sorry, mohon maaf. Bener. Kalau memang itu mempunyai etiket hal yang baik bahwa saya itu memang benar-benar mohon maaf dulu ya Bapak, mohon maaf. Mempunyai bisnis-bisnis yang baik, tolonglah hargai teman-teman kita semuanya ini. Sama juga teman-teman, mereka gajinya dipotong, kasihan. Apalagi diri aku juga menghidupi semuanya, keluarga semuanya. Tolonglah kepastiannya. Dihargailah teman-teman kedatang ke sini. Juga meninggalkan waktu kerjanya juga yang lain-lain juga. Tapi kalau memang pasti, oh ya nanti saya usahakan, ini pasti saya bayar semuanya. Tanggal sekian, otomatis kita juga reload, legowo. Maksudnya gitu, mohon maaf. Pertemuannya kira-kira berapa? 2 minggu lagi? Kan estimasinya kan bisa. Tanggal 22 itu kita ada rapat. Oke, setelah tanggal 22 berarti. Yang terkait nanti siapa lagi mungkin OJK kalau perlu dihadirkan mungkin Pak Armudi, Pak Bapak. Setelah tanggal 22 berarti. Tidak ada lagi Estimasi setelah tanggal 22 dicatat aja. Ya gini aja Bu, Bapak, namun kan Bapak Ibu kan atas nama bukan atas nama pribadi kan, atas nama yayasan. Gini aja ditulis surat pernyataan atas nama yayasan. 1, sanggup membayar. Nomor 2 ya kan, sanggup membayar kunci dengan nilai yang telah disepakati di akhir sama bukti. Benar, itu pernyataan. Artinya sanggup ya. Yang kedua, kesanggupan ini akan dibawa rapat di tanggal 22. Setelah pembayaran maksimal bulan berapa? Monggo silakan. Selesai kan, Bu? Ya. Ah, kan Ya. kan Eco Bu. Iya. Ya kan Begini, ya. hari ini Bapak ketemu dengan pimpinan dari PPPK ya, tentu juga tidak akan menjatuhkan nama kami ini hanya untuk kita abal-abal ya Pak ya, gitu loh. Ya, jadi kami mohon, ini kan sudah itikat baik, kami meninggalkan nomor loh Pak, gitu loh. Bukan nanti mau dilempar-lempar Kalau lagi. bagi kami itu kewajiban. Iya, betul. Karena Petra itu nggak ada yayasan kan gitu. Ya, saya rasa tidak perlu istilahnya langsungkan ya. Memang itu kewajiban seharusnya semestinya ya harus dilakukan. Gini aja yang Tapi penting. begini Pak, kami hari itu ini kan kolektif kolegial ya. Betul, Jadi mohon waktu satu kali lagi kita bertemu tadi disampaikan, kita akan coba atur siapa nanti yang berkaitan langsung dengan kasus ini supaya bisa duduk bersama. Ya, itu kan rapat lagi gitu. Bu. Iya. Maksud Nah, saya, berharap rapat itu rapat menghasilkan lagi. satu hasil yang ada pandangan yang lebih baik tentunya, gitu loh Pak. Masa kita mau membiarkan dipanjang-panjangin gitu? Udah ya, pernyataan aja sekarang. Ya kalau niat baik itu direkam kok, nggak apa-apa. Ya, tapi nggak apa-apa karena sudah direkam. Ini kan direkam ya. Oke lah, Dan kalau juga mungkin kan ada juga Pak, maksudnya nomornya Siap. bisa Siap, Bu. diuber kemana Siap. sih, gitu loh ya. Baik Bu, saya mewakili teman-teman, maaf teman-teman, saya mungkin memberanikan, ya udah Bu, kami menyepakati atas janji Ibu setelah tanggal 22 akan bertemu lagi dengan kami untuk penyelesaian pembayaran Bu. Jadi kami ini begini, kata kuncinya, kami berharap bukan janji lagi dan bukan molor lagi. Artinya setelah tanggal 2 itu keputusan Bu. Saya artinya gini, ini titip pesan kami ketika Bapak Ibu nanti memimpin rapat kan dengan mengkoordinasikan semuanya itu kami minta tolong kami diberikan kepastian pembayaran setelah tanggal 22. Itu yang terpenting. Karena Jadi, kalau harapannya itu tanggal 2 itu ada pasti harapan kami itu dibayar. Kalau memang itu tidak dibayar, silakan ngomong tidak dibayar. Jadi kita punya enaknya. Tidak ada opsi. Tidak ada opsi. Harus dibayar. Ya harus dibayar. Ya harus bayar. Kalau nggak dibayar, Kalaupun harus dibayar itu ada caranya, ada Ya, betul. mekanismenya. Gitu. Ya, berarti kan, Iya. berarti intinya kan di sini kan Pak Tati kan siap membayar. Iya. ya Tidak ada selama mekanismenya Iya, itu tidak melanggar. kita juga mohon maaf, kita juga butuh perlindungan Pak. Iya. Itu selama mekanismenya itu betul ditetapkan itu ya itu podo-podo aman Pak. Iya. Kalau juga kita juga Mencari ya, solusi makanya semuanya. kita Ya. dengan senang hati siang ini menyediakan waktu. Gitu ya. Nanti kami komunikasi Pak. Siap. Ya, kita kan sudah ada ini ya. Siap. Kita komunikasi ya Pak. Iya. Ya. Siap. Iya. Gitu Pak ya. Ya juga aku Itu ya. Paling tidak hari ini ada Bapak sudah bertemu kita podo-podo Pak. gitu. Jadi apakah mau dibayar? Minta tolong dibayar lah. Jangan sampai nggak dibayar. Nanti Ya, nggak harus dibayar dibayar. otomatis. Bukan, maksudnya keputusan terakhir harus dibayar maksudnya gitu loh. Baik.
Ya. Bu, Karena karena nanti kalau ada komunikasi kita komunikasi ya Pak. siap-siap. Ya? Jadi gitu, ya. Karena kami ini Sampean punya teleponnya Ibu? Udah, sudah, udah. ini, Pak. Oke. Karena kami ini difasilitasi oleh Pak Armuji, monggo closing statement dari Pak Armuji untuk terus mengawal ini Pak, monggo Pak. Kami Oke, terima kasih dari kawan-kawan supplier dari Tobamas dan pihak Yayasan Petra yang pada hari ini, sore hari ini sudah menjembatani untuk bisa mencarikan suatu solusi. Dan yayasan tadi kalau kita bisa merekam secara apa yang disampaikan, tanggal 22 mereka ada rapat pengurus yayasan dan pengurus DAPEN ya, untuk mereka nanti mengundang daripada bapak-bapak ibu sekalian. Setelah ada rapat pengurus yayasan dan DAPEN akan mengundang kalian untuk bisa membicarakan lagi daripada apa yang tadi sudah didiskusikan untuk bisa mencarikan jalan keluarnya. Dan tentunya harapan kalian untuk bisa dibayar gitu aja. iya Pak, itu harapan kami Pak. Ya. Kan Eman Petranya itu loh. Lah iya Pak. Dapen ono Petra itu apa? Pendidikan sebenarnya pendidikan gak ono kaitannya, tapi kan Petra itu kan sudah Brand pendidikan ya. ikoniknya pendidikan, yayasan pendidikan. Karena kalau Petra kan pendidikan emang. Ya begitu ya Bapak. Atur nuwun untuk pertemuannya. Oke. Nggih. Oke wis. Aku tak ndelok taman rek, aku mau ini ndelok taman ya.